Halo kakak, adik-adik, dan anak-anak pramuka Indonesia. Salam pramuka. Oke, balik lagi dengan Kak Raka di sini, tetap di channel Tunas Hitam. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang peta-peta yang sering digunakan oleh seorang pramuka, yang nanti khususnya yaitu peta pita. Jadi untuk anak-anak, adik-adik, ataupun kakak pramuka yang merasa nyaman, enak untuk menerima materi dari channel Tunas Hitam, silakan bantu untuk subscribe di bawah, terus klik like, terus nyalakan tombol notifikasinya, supaya nanti jika di channel Tunas Hitam ada video baru, adik-adik, anak-anak, ataupun kakak pramuka tidak ketinggalan. Oke. Yap, lanjut kita dalam pembahasan yaitu peta-peta yang sering digunakan oleh seorang pramuka, yaitu dimana itu yang sering digunakan ada tiga. Yang pertama dia ada peta pita yang nanti akan kita bahas. Yang kedua ada peta perjalanan, dan yang ketiga itu ada peta panorama atau bisa disebut dengan sketsa panorama. Jadi dalam video ini, supaya tidak durasinya tidak terlalu panjang dan anak-anak, adik-adik, ataupun kakak pramuka bisa menerima dengan baik, kita akan fokus dulu di peta yang pertama, yaitu peta pita. Oke, jadi untuk pengertian sendiri, peta pita adalah peta yang dibuat saat kita melakukan suatu perjalanan, dimana nantinya peta pita akan kita terapkan atau kita aplikasikan dalam pembuatan peta perjalanan, yang nantinya akan memudahkan kita ataupun orang lain untuk mengikuti perjalanan yang telah kita lakukan, atau mengetahui apa saja yang kita temui saat perjalanan waktu kita membuat peta pita. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan ya, saat membuat peta pita, selain kita berjalan, kita harus juga menyiapkan untuk alat dan bahan untuk membuat peta pita. Yang pertama yang pasti yaitu alat tulis, boleh pensil dan penghapusnya, yang pasti boleh ballpoint dan tip X atau stiponya untuk menghapus jika nanti ada kesalahan. Bebas untuk alat tulisnya, yang penting kalian bisa menggunakannya dengan baik. Lanjut, ada di kertasnya ya. Kertasnya kalau harusnya itu kertas print ya. Yang dibutuhkan kertas print, karena apa? Karena kita tidak tahu sebanyak apa yang nanti kita akan tulis di peta pita ya. Jadi kertas print itu bentuknya seperti roll atau gulungan. Yang ketiga ada papan dada ya, papan dada, dimana papan dada ini gunanya untuk alas kita menulis saat perjalanan, karena tidak mungkin kita menulis saat perjalanan itu harus pinjem punggung teman kita ataupun berhenti sejenak. Jadi boleh sih berhenti sejenak, tapi kalau terlalu lama, terlalu sering berhenti, nantinya akan memakan waktu dalam perjalanan kita. Jadi lebih fleksibelnya, lebih worth it ya, kalau kata-kata zaman sekarang, lebih pasnya, lebih cocoknya itu pakai papan dada supaya memudahkan kita saat menulis dengan berjalan. Yang keempat itu ada penggaris ya, penggaris di sini, penggaris yang pasti nantinya dibuat untuk membuat kolom-kolom, dimana kolom-kolom tersebut nanti akan kakak jelaskan bagaimana cara pembuatan kolomnya, bagaimana cara pengisiannya juga. Dan yang terakhir yaitu kompas bidik ya, kompas bidik seperti apa? Itu kompas bidik sudah kakak jelaskan di video yang sebelumnya, yaitu tentang macam-macam kompas, macam-macam dan jenis-jenis kompas, itu sudah
kakak jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau adik-adik atau kakak-kakak atau anak-anak pramuka belum paham tentang kompas, silakan dilihat di video sebelumnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan cara pembuatannya, cara pembuatan peta-pitanya. Yang tadi kakak kan bilang untuk kertasnya kita pakai kertas roll atau kertas pita atau kertas print, tapi kalau memang tidak ada bisa pakai kertas HVS biasa, boleh, silakan. Yang penting di sana kosong putih dan kita membuat kolom baru ya. Kolomnya seperti apa? Seperti yang sudah kakak tunjukkan itu ya. Jadi di sini ada kakak misalkan sebagai kertas putihnya, kertas yang akan kita membuat peta-pita. Kita tadi kakak sudah jelaskan untuk menulisnya dari bawah ke atas. Jadi bukan dari posisi atas ya, bukan dari posisi atas terus kita bikin kolom ke bawah ya, tapi dari bawah ke atas, yang dimana yang pertama kita harus memberikan nama regu kita atau intinya nama lah, penanda bahwa peta-pita ini kita yang buat ya. Lalu kita bikin kolomnya. Di sini kakak ambil untuk kolom-kolom yang terpenting saja ya, karena untuk pembuatan kolom peta-pita itu banyak, ada yang lebih detail dari ini, lebih dari 7 kolom ini ada, tapi ini kakak ambil yang versi agak simple tapi spesifik ya, yaitu ada 7 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 kolom. Di sini kita garis ke atas. Yang pertama kita beri nama kolom nomor, kedua waktu, jarak, arah, keterangan kiri, lalu keterangan kanan, dan yang terakhir keterangan ya. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu dari nomor seperti biasa, nomor urutan ini ya, urutan dimana satu arah atau satu arah mata angin yang kita tuju itu kita beri nomor. Jadi yang pertama lihat waktunya pukul jam berapa ya, saat kalian akan memulai perjalanan tersebut atau dari titik kalian menentukan arahnya. Waktunya berapa? Ini kakak contohkan pukul 9.00 yaitu pukul 9 pagi kita mulai berjalan. Jarak ini nanti saat kita sudah sampai di lokasi atau di titik yang kita tentukan arahnya. Jadi kita langsung ke isi yang ke kolom ke arah dulu, kolom arahnya. Cara menentukannya seperti apa? Yaitu tadi memakai kompas bidik ya, karena di kompas bidik di situ ada derajatnya pasti dan kita bisa membidik sasaran target benda apapun itu, baik hidup ataupun mati, dan kita tentukan arahnya. Yang pasti kita kakak sarankan untuk membidik benda mati ya, jangan benda hidup. Kalau benda hidup bergerak-gerak nanti, kecuali benda hidup seperti tumbuhan ya. Kalau tumbuhan kan tidak diam di satu tempat, tidak bergerak berpindah tempat. Kita bidik ini misalkan kita membidik tiang listrik ya, kita bidik tiang listrik di arah 45 derajat ya, kita tulis di situ 45 derajat. Setelah itu kita berjalan sambil melihat ke kiri kanan ada apa aja. Kalau ini kakak contohkan, ini ada simbol kotak dengan L, ini berarti area ladang ya, area ladang. Dan untuk di samping kanannya ini kakak
contohkan dengan simbol seperti ini. Jadi ada kotak, terus atasnya ada sedikit kayak bulan sabit. Itu simbol masjid ya. Jadi kakak contohkan di sebelah kiri ada ladang, di sebelah kanan ada masjid. Oke, setelah itu kita isi. Kalau sudah sampai benda yang kita bidik tadi, itu kita hitung jaraknya. Jangan lupa tadi dari start awal sampai ke benda yang kita bidik, itu kita hitung jaraknya. Menghitung jarak bagaimana yang paling simpel? Yang paling simpel, satu langkah kaki kalian ya, satu langkah kaki adik-adik ataupun kakak-kakak pramuka, langkah biasa ya ini ya, bukan langkah yang dilebar-lebarkan. Langkah biasa itu 0,5 meter atau setengah meter. Jadi 2 langkah itu bisa kita rata-ratakan 1 meter. Itu yang paling simpel untuk menghitung jarak ya. Setelah ketemu jaraknya, ini kakak contohkan 100 meter, kita isi di sini. Dan untuk keterangan yang di kanan, ini titik di mana kita membidik sasaran ke benda yang kita bidik. Jadi tadi kan misalkan kita startnya dari sekolah, kita bidik kemana? Tadi kita bidik ke tiang listrik. Jadi dari sekolah tanda penghubung tiang listrik ya, kita seperti isi keterangannya. Oke, itu untuk baris yang pertama, baris pertama. Mungkin di situ ada pertanyaan lagi atau masih ada yang kurang jelas ya, kakak lanjutkan untuk yang kedua dulu ya, kedua. Lalu yang kedua, setelah dari sampai di tiang listrik itu pukul berapa? Kita lihat waktu, jam berapa. Kita kakak misalkan jam 9 lebih 10 menit ya, 9.10 kita tulis. Lanjut kita mau ke arah mana lagi ya, ke arah ya, ini kakak contohkan dari tiang listrik yang tadi kita membidik pohon mangga ya di arah 135 derajat, di arah 135 derajat. Oke, sudah kita tulis 135 derajat arahnya. Setelah itu kita jalan, kita lihat kiri kanan. Ini kakak contohkan di sebelah kiri ada persawahan yang disimbolkan seperti ini, yang kakak simbolkan seperti ini. Yang kedua ada makam Islam ya, ada makam Islam. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi ada kotak, terus ada model kayak bulan sabit, terus di luar kotaknya ada tanda 3 model kayak bulan sabit ya. Oke, setelah itu, setelah kita berjalan jangan lupa sambil menghitung jaraknya dan sampai di pohon mangga yang kita bidik tadi, baru kita bisa pastikan jaraknya berapa ya. Jaraknya berapa? Kakak misalkan 150 meter ya, ditulis di sini jaraknya. Dan selanjutnya di keterangan sini tulis tiang listrik ke pohon mangga gitu ya, tiang listrik tanda penghubung boleh, pohon mangga di keterangan. Jadi mungkin contohnya seperti itu ya. Selanjutnya sampai kalian di titik akhir atau di lokasi terakhir atau lokasi finish ya, itu silakan diisi semua. Makanya itu kenapa kakak bilang pakai kertas print atau kertas roll itu lebih efisien, karena kita tidak tahu berapa baris kolom yang kita buat di sini, barisnya kita berapa baris ya. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak kelak-keloknya, semakin banyak pula baris yang nanti akan kita isi. Dan yang terakhir, jangan lupa kita untuk membuat keterangan peta pita ya, membuat keterangan peta pita. Keterangan peta pita ini adalah keterangan gambar-gambar ya, gambar-gambar yang dimana tadi ya, gambar-gambar di keterangan kiri sama keterangan kanan ini dijelaskan di keterangan ini. Jadi tadi kan ada sawah, ada masjid, ada makam Islam,
Itu akan dijelaskan di sini. Supaya apa? Supaya yang melihat peta-peta kita itu tahu, oh ini gambarnya seperti ini, kita lihat keterangannya apa, ya. Dan memudahkan juga nantinya saat peta-peta ini diaplikasikan ke peta perjalanan. Oke, jadi itu tadi sedikit banyak tentang pembahasan mengenai peta-peta. Untuk yang kedua peta selanjutnya mungkin akan kakak buatkan video sendiri untuk penjelasannya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak ataupun kakak pramuka yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa tinggalkan jempolnya, like-nya, dan share ke sosial media adik-adik supaya manfaat atau ilmu ini bisa tersebar luas di kalangan teman-teman ataupun orang-orang lain. Oke, jadi terima kasih dan salam pramuka.